Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Prof. Perkenalkan, saya Wilhelmina Olok, mahasiswa pasca sarjana bimbingan konseling kelas Denpasar. Saya mau mempresentasikan makalah konseling lintas budaya tentang konseling untuk orang Hispanik. Baik, saya akan mempresentasikan makalah tentang konseling untuk orang Amerika Hispanik. Yang pertama, demografi. Orang-orang Hispanik terlalu banyak yang miskin, memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi, dan sering menempati rumah yang tidak layak dan tidak memenuhi standar. Kebanyakan adalah pekerja kasar dan bekerja pada pekerjaan semi terampil atau tidak terampil. Ada beberapa perbedaan yang signifikan antara penghasilan tahunan antara orang Hispanik dan Kaukasus. Menurut sensus pada tahun 1980, median kerja tahunan untuk bekerja Hispanik pernah waktu adalah 11.650 US dollar dibanding dengan 15.752 untuk pekerja Kaukasus. Median pekerja keluarga untuk Hispanik adalah 16.960 dibanding dengan 25.760 untuk Kaukasus. Namun perbedaan antara orang Hispanik terjadi. Orang Porto Rico tampaknya kurang berhasil dengan lebih dari 40% yang tinggi di bawah garis kemiskinan, sementara orang Kuba mendapatkan gaji rata-rata sebesar 25.000. Nomor 2, yaitu pendidikan. Dari segi pendidikan, orang Amerika Hispanik tidak berhasil dengan baik di sekolah negeri. Siswa Hispanik banyak yang putus sekolah yang semakin tinggi. Semakin tua siswa itu, hampir setelah drop out sebelum penyelesaian sekolah menengah. Ini lebih dari 2 kali untuk orang berkulit hitam dan 3 kali lebih tinggi dari angka untuk siswa kulit putih. Di antara orang-orang Hispanik, siswa Puerto Rico mempunyai angka sekolah putus tertinggi. Lebih dari 70% tidak menyelesaikan sekolah menengah, meskipun penekanan diberikan pada pentingnya asesmen non-diskriminatif di TEKAS. Orang Amerika Meksiko terlalu banyak dilaporkan 3.000% mengikuti program di luar sekolah di bawah klasifikasi cacat belajar. Banyak kesulitan pendidikan yang dihadapi orang-orang Hispanik berkaitan dengan kemampuan bahasa Inggris mereka yang bervariasi. Menurut sensus tahun 1970, bahasa Spanyol adalah bahasa pertama yang digunakan lebih dari setengah rumah orang Amerika Hispanik, dan presentasi yang jauh lebih tinggi dari mereka secara Hispanik secara teratur mendengar bahasa Spanyol secara terbatas. Banyak yang terekspor pertama kepada bahasa Spanyol di rumah mereka dan kemudian kepada bahasa Inggris di sekolah. Orang tua imigran mungkin berbahasa Spanyol dan direspon oleh anaknya dalam gabungan bahasa Spanyol dan Hispanik dan bahasa Inggris. Yang ketiga, keluarga dan nilai-nilai. Untuk orang Amerika Hispanik, tradisi keluarga adalah aset terpenting di dalam kehidupan. Kekompakan keluarga dianggap penting sekali, begitu pula rasa hormat dan loyalitas kepada keluarga. Kerjasama ketimbang kompetisi di anggota keluarga ditekankan, hubungan antara pribadi dipertahankan dan dipupuk di dalam jaringan keluarga besar dan teman-teman. Untuk keluarga, sebuah elemen penting adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan antar pribadi terhadap rasa hormat dan rasa kasih sayang yang mendalam di antara teman-teman dan keluarga. Keluarga meliputi bukan saja keluarga jauh, tetapi sering mencakup yang tidak ada hubungan daerah seperti orang terbaik, padrio, dan orang tua angkat, compadre, dan comadre. Keluarga besar sering dipandang sebagai bentuk sumber dan bantuan pada umumnya tidak dicari hingga nasihat diperoleh dari keluarga besar dan teman dekat. Namun Padilla dan Desider
pada tahun 1985 mengemukakan bahwa meskipun terdapat sisi positif dalam keluarga besar, keterlibatan emosi dan kewajiban dengan jumlah anggota keluarga dan teman-teman pula berfungsi sebagai sumber stres tambahan. Perbandingan profil orientasi nilai untuk orang Puerto Rico generasi pertama dengan orang Amerika angko-sangkon kelas menengah. Dimensi pada waktu masa kini, masa depan, masa lampau, orang Puerto Rico generasi pertama, orang Amerika kelas menengah, masa depan, masa kini, dan masa lampau. Aktivitas keberadaan untuk orang Puerto Rico generasi pertama, keberadaan, perbuatan, keberadaan dalam menjadi. Untuk orang Amerika kelas menengah, perbuatan, keberadaan dalam menjadi. Hubungan orang dalam, hubungan orang alam. Untuk orang Puerto Rico generasi pertama, linear, kolateral, individual, tunduk, harmonis, dominan, atas campur, jahat, baik. Untuk orang Amerika kelas menengah, kolateral, individual, linear, dominan atas, tunduk, harmonis. Dan sifat dasar manusia, orang Puerto Rico generasi pertama mempunyai sifat dasar yaitu campur, jahat, dan baik. Untuk orang Amerika kelas menengah, netral, jahat, dan baik. Nomor 4, struktur keluarga. Untuk keluarga Hispanik tradisional, hierarkis dalam bentuk dengan kewenangan khusus diberikan kepada orang yang lebih tua, orang tua, dan laki-laki. Di dalam keluarga, bapak memegang peranan sosok kekuasaan utama. Peranan jenis kelamin jelas-jelas terlihat. Menurut Acosta dan Evans, pada tahun 1982, Carrillo pada tahun 1982, Green dan Trana, dan Cafés pada tahun 1976, Mejia pada tahun 1983 mengatakan bahwa anak-anak diharapkan patuh dan biasanya tidak ditanyai pendapat mereka dalam pengambilan keputusan keluarga. Perilaku gender wanita sangat dibatasi dan topik-topik gender jarang dibahas dengan anak-anak. Anak-anak laki-laki diberikan kebebasan yang lebih besar untuk datang dan pergi sesuka hatinya. Anak-anak diharapkan berkontribusi secara finansial kepada keluarga bila mungkin orang tua mengembalikan kebaikan dengan memberi mereka segala sesuatu pada permulaan masa dewasa dan bahkan selama perwakilan. 5. Konflik peranan gender. Peranan pesimisme tradisional dalam keluarga Hispanik adalah kepatuhan kepada laki-laki. Jadi di sini keluarga Hispanik itu merupakan keluarga yang dimana sangat patuh terhadap laki-laki, terhadap kaum laki-laki. Mengorbankan diri dan mengontrol diri. Menurut Mejia pada tahun 1983, Mizio pada tahun 1983, untuk orang perempuan, konflik ini mungkin melibatkan yang pertama peranannya, yang kedua kecemasan ketika tidak dapat memenuhi standar-standar ini, yang ketiga depresi karena tidak dapat memenuhi standar-standar ini, yang keempat ketidakmampuan mengekspresikan perasaan marah. Terus menurut Espin pada tahun 1985 merasa bahwa wanita Hispanik diajar untuk merasa bahwa mereka lebih lemah dan bahwa penderitaan dan menjadi martir adalah ciri-ciri dari wanita yang baik dengan ekspor yang lebih kepada budaya yang dominan. Pandangan semacam itu mungkin dipertanyakan. Peranan-peranan tertentu mungkin lebih berubah dari yang lain. Misalnya, Espin menunjukkan bahwa beberapa orang wanita sangat modern dalam pandangan mereka tentang pendidikan dan pekerjaan, namun tetap tradisional dalam perilaku gender dan hubungan pribadi yang lain. Orang lain tetap sangat tradisional dalam semua bidang. Yang keenam,
Alkulturasi. Karena pengetahuan tentang tingkat alkulturasi penting, berbagai alat ukur alkulturasi telah dikembangkan. Alat ukur asesmen formal meliputi skala peringkat alkulturasi untuk Amerika Meksiko, Cooler-Harris dan Jasso pada tahun 1980. Skor untuk kuesioner yang terdiri atas 20 butir ini memungkinkan pengkategorian skala 5 poin yang berkisar dari sangat banyak menunjukkan perilaku orang Meksiko, bikultural berorientasi Meksiko, bikultural sejati berorientasi Anglo-Sankon, dan sangat banyak menunjukkan perilaku Inggris. Alat ukur alkulturasi juga terdapat untuk orang Puerto Rico. Inclán pada tahun 1979 dan Kuba, Sponik, Scopeta, Guertines, dan Arnalde pada tahun 1978. Jika konselor merasa tidak nyaman menggunakan alat ukur formal, juga dimungkinkan untuk menanyakan kelompok Hispanik khusus mana yang merupakan kelompok mereka, lama waktu di negara Amerika Serikat atau status generasi, bahasa pertama, orientasi keagamaan, dan kadar keimanan. Apakah mereka tinggal di barrio besar, dan informasi lain yang berhubungan dengan alkulturasi. Yang ketujuh, masalah-masalah klien. Kita perlu mengingat bahwa banyak masalah orang Hispanik Amerika berasal dari luar. Karena kebanyakan miskin, mereka sering menderita stres terlibat di dalam situasi tanpa makanan yang cukup dan perumahan yang cukup dan dalam berhubungan dengan birokrat dan dalam pekerjaan. De la Cancela pada tahun 1985, Munoz pada tahun 1920, Levina dan Padilla pada tahun 1980 mengemukakan bahwa gejala-gejala stres yang terlibat pada orang Hispanik dalam menghadapi faktor-faktor eksternal sering mirip dengan yang disebabkan oleh konflik pribadi. Jika konflik ekstrapsikis yang dominan, terapi ditunjukkan pada tindakan sosial dan upaya menghilangkan diskriminasi menghilangkan diskriminasi dan kemiskinan mungkin sangat tepat. Jika konflik intrapsikis lebih mendasar, terapi introspeksi dan behavioral merupakan treatment yang dipilih. Asesmen yang hati-hati terhadap sumber dari gangguan emosi diperlukan sebelum tindakan yang dapat diambil, dan ini harus dilakukan lebih awal dalam sesi konseling. Jadi di sini ada konflik masalah-masalah klien. Jika yaitu masalah ekstrapsikis dan intrapsikis. Jadi ada asesmen yang kita harus hati-hati untuk menjalankan asesmen tersebut. Jadi sebelum melakukan konseling, lebih baik kita berhati-hati terhadap sumber dari gangguan emosi yang diperlukan. Pertimbangan konseling strategi dan modalitas-modalitas. Dalam mengembangkan strategi treatment adalah penting untuk mempertimbangkan harapan dari klien. Orang Amerika tradisional biasa mendapatkan treatment dari dokter. Mereka tidak jelas tentang tujuan dari konseling dan mungkin mengharapkan untuk mendapatkan obat solusi cepat untuk masalah mereka dan nasihat tentang apa yang harus dilakukan. Acosta dan Evans pada tahun 1982, Green dan kawan-kawan pada tahun 1976 untuk meningkatkan kecocokan antara harapan dan teknik konselor harus poin pertama, secara hati-hati menjelaskan perbedaan antara dokter dan konselor. Yang kedua, menunjukkan peranan dari konselor dan klien dalam konseling, membahas tujuan konseling, dan memilih teknik-teknik yang cocok bagi norma kultural Hispanik.
Masalah hubungan dengan anggota keluarga sering dikemukakan. Dalam menangani anak-anak atau remaja, harus diingat bahwa upaya untuk menangani masalah dapat menimbulkan masalah tambahan dalam keluarga. Dalam situasi ini, penggunaan terapi keluarga akan merupakan salah satu kemungkinan dalam sebuah kasus yang dikemukakan oleh Ruiz dan Chas. Seseorang siswa menyatakan, "Bapak, saya tidak pernah minta tolong kepada saya. Bapak saya tidak pernah minta tolong kepada saya di sekitar rumah saya, namun mengharapkan saya untuk ada di rumah setiap akhir minggu. Dalam hal ada sesuatu yang harus dilakukan. Dia tidak mengerti bahwa belajar adalah suatu pekerjaan penuh waktu." Terima kasih. Demikian presentasi saya. Om Santi Santi Om. Terima kasih, Prof.